Isanin ila yaumil ma'ad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Amma ba'du. Bapak Ibu, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Belum muncul nggih? Ini sudah saya duplicate ya. Mohon nanti yang paham apa namanya oh ya sudah muncul. Baik, untuk mempersingkat waktu, mari kita awali pengajian ini dengan membaca umul kitab ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa sahabil kiram wa jami'il anbiya wal mursalin wal awliya wa syalihin wasyuhada wassalihin wal ulama al amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra wal mufassirin wasada sufiyah wa jami' mu'allifi kutubina wa musannifi kutubina wa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan membahas fikih udhiyah. Jadi istilahnya kurban niku udhiyah. Salatnya disebut salat Idul Adha. Salat Idul Adha. Istilah kurban itu udhiyah atau tadhiyah. Di dalam Quran itu juga disebut dengan istilah kurban dan istilah nahar. Disebut hari nahar karena nahar itu artinya nyembelih. Begitu. Disebut kurban karena orang yang menyembelih kurban tujuannya mendekatkan diri kepada Allah. Artinya kurban itu adalah mendekatkan diri kepada Allah dengan menyembelih kurban. Begitu. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan menghemat waktu, saya akan langsung membacakan persoalan-persoalan yang sering terjadi di sini dan sudah dikumpulkan dalam kurang lebih 28 pertanyaan. Oke. Yang pertama pertanyaannya, apakah orang yang berkurban itu harus menegaskan antara kurban sunnah dan kurban nazar? Sebelum saya nerangkan tentang kurbannya, maka saya nerangkan bab nazar dulu. Apa itu nazar? Oke. Jangan semuanya orang yang punya janji disebut nazar. Ya. Nazar itu dikaitkan dengan begini. Kalau saya kepilih menjadi ketua RT, saya akan kurban. Berarti itu jenenge nazar kalau kepilih. Kalau sebenarnya suara saya sudah cukup gampang. Enggak usah mikir. Ya. Jadi biar enggak kerepotan. Jadi kalau saya kepilih jadi ketua RT, berarti saya wajib membeli kurban. Nah, Ustaz, kurbannya apa? Nah, ini muncul pertanyaan lagi sebenarnya. Kalau saya nazar menyembelih kurban, tak menjelaskan sapi atau kambing, itu sebenarnya ada dua nanti kemungkinannya. Kemungkinan fikihnya itu dia ya kudu nyembelih sapi atau nyembelih kambing. Nah, biar gampang, minimalnya orang kurban itu ya kambing satu itu minimal. Yeah. Minimalnya itu satu kambing. Idealnya itu satu orang ya yang banyak. Ya, satu orang itu ya yang banyak. Yang banyak ya kayak mungkin sapi satu, idealnya begitu. Kalau sapi satu berarti diperuntukkan minimal berapa? Maksimal 7 orang.
Silakan dia ikuti. Kemudian pertanyaan yang kedua, konsep otomatis menjadi nadar, boten. Jadi nadar itu kalau tidak ada pernyataan nadar, itu ya secara otomatis sunnah. Tidak terbalik bahwasanya kalau nggak ada pernyataan kemudian jadi nadar, boten. Justru kebalikannya. Kalau ada orang nggak mengatakan apa-apa, nggak berjanji apa-apa, dia berkurban, ya berarti ini kurbannya kurban sunnah. Kecuali kalau dia punya nadar. Kalau punya nadar, nggak diomongkan berkurban, itu jadi otomatis sudah kurban nadar. Jadi panjenengan bernadar, kalau saya terpilih jadi ketua RT, maka saya akan berkurban. Lalu dia nyerahkan uang ke panitia untuk berarti ini namanya nggak ngomong jenenge kurban nadar. Gitu. Kenapa? Karena panjenengan sudah niat kurban nadar. Memang idealnya begini. Sekarang idealnya itu panitia punya oret-oretan. Saya lupa itu mau minta ini. Ini tanggal berikut ini, besok pelatihan di Batu tentang kurban di Masjid Muhammadiyah Batu. Ada masjid di mana? Masjid di Masjid Al-Muawana. Itu semua sohibul kurban ataupun muqarrib atau mudhohi. Jadi istilahnya mudhohi, orang yang berkurban. Yang kedua muqarrib, orang yang mendekatkan diri kepada Allah. Atau sohibul udhiyah, orang yang punya kurban. Nah, itu diberi surat perjanjian. Artinya ada tanda tangan, ada semacam akad begitu. Ini ditulis atas nama Bapak Imam. Kurbannya sunnah. Nah, udah. Itu idealnya. Tapi itu kan cuma tulisan. Yang terjadi itu adalah orang yang berkurban. Maksudnya orang yang orang yang nyembelih itu, maksudnya orang yang menyerahkan uang itu niatnya apa? Itu secara otomatis sudah terjadi, walaupun tidak diucapkan. Hanya begini. Kalau si pekurban itu yang menyerahkan uang itu kurbannya nazar, dikumpul karo sing sunnah. Nah, ini gimana Ustaz? Ya boleh, tinggal dibagi. Sapi ini bobotnya kira-kira berapa? Gitu loh. Sapi ini bobotnya kurang lebih 1 kintal bersih, tanpa kotoran, tanpa macam-macam. Daging sama belum di total ketemu 1 kintal 20 kilo. Dibagi 7. Berarti yang dibagi, kalau dibagi 7 120 kilo berarti berapa jatuhnya? Kira-kira berapa? Monggo sing cepet gitu matematikan. Misalnya 4 ya. 40 kilo. Keliru. Dibagi 7. Gitu? 17. Ya intinya begini. Bagiannya orang yang apa tadi? Yang berkurban, yang nadar, yang kurbannya nadar, itu nggak usah dimakan. Menurut mazhab Syafi'i. Jadi menurut mazhab Syafi'i, orang yang kurbannya nadar itu si pekurban nggak usah melok mangan. Maksudnya nggak boleh melok mangan dagingnya gitu loh, bagiannya dia. Gitu. Tapi boleh makan daging kurban bagiannya orang lain atau orang lain yang berkurban. Paham apa tidak? Nah itu menurut mazhab Syafi'i. Yang paling gampang panjenengan kan nggak repot, kasihan wong sing kurban. Kalau dia kurban nadar, melok cara mazhab Imam Malik. Nah menurut Imam Malik kurban nadar maupun kurban nadar itu berarti kurban wajib. Karena kalau nadar itu hukumnya wajib. Kurban itu hukumnya sunnah muakkadah. Begitu. Nah, kalau panjenengan ikut cara Imam Malik, maka orang yang berkurban itu boleh juga
juga makan daging kurban. Nah, ini sekaligus nanti satu kali jawaban menjawab semua pertanyaan yang ada di sini. Ya mungkin ini kan pertanyaannya total ada 27. Mungkin saya menjawab 17 tapi katut semua karena satu sama lain berkaitan gitu ya. Kemudian yang berikutnya ini otomatis nanti menjawab berapa bagiannya. Nah ini saya tampilkan keterangan hadis Nabi dan keterangan para ulama ya. Distribusi. Nah, ini nanti sudah langsung terkait dalam pendistribusian. Pendistribusian menurut Al-Qur'an, pertama di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Hajj 27, 28 dan 36, yaitu sebagian dimakan, sebagian diberikan kepada fakir miskin, dan sebagian lagi dihadiahkan. Nah, katanya Nabi, daging kurban itu sebagiannya itu dimakan, sebagiannya itu disodakokan, sebagian lagi dihadiahkan, sebagian lagi dijadikan diafah. Apa diafah itu, Ustaz? Diafah itu adalah jamuan makan. Jamuan makan. Panjenengan kurban. Nggih. Mari kurban oleh daging. Ngundang tanggane mangan-mangan. Iku jenenge diafah. Begitu. Untuk jamuan tamu. Yo tamu sing teko mbok sampean aterno ya itu padha mawon iku diafah. Ustaz, apa bedanya sedekah dengan hadiah? Lek sedekah diberikan ke fakir, iku jenenge sedekah. Lek wong sugih iku jenenge hadiah atau hibah. Gitu. Wong sugih gak oleh disedekahi. Berarti lek wong sugih disedekahi dhek miskin. Nggih. Sekedap nggih. Terus kemudian yang berikutnya berapa Ustaz? Nah, kalau cara fikih, orang yang berkorban itu berhak mendapatkan sepertiga yang sepertiga untuk dia yang si berkorban, sepertiga untuk disodakohkan, sepertiga untuk dihadiahkan. Nah, ini keterangannya. Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza dhaha ahadukum falyakul min udhiyatihi." Kalau kamu itu berkorban, nyembelih kurban, maka makanlah dari kurbannya. Ini cara pandangnya mazhab Syafi'i. Ini maksudnya kurban sunnah, gitu. Kalau cara mazhab Imam Malik, boten baik sunnah maupun nazar itu oleh dibangun. Nah, untuk sini masa misalnya panjenengan saya mau ikut cara Syafi'i mawon, ya sudah, yang kurban nazar gak usah makan dagingnya, bagiannya dia sendiri, tapi diberi oleh yang berkurban dah. Nah ini di kitab Mausu'ah niki. Wal afdol sing utama adalah ayyatasaddaqa bisulus. Ya, yang sepertiga itu disodako. Kemudian wayat takhida as-sulusa diyafatan li aqribihi wa asdiqaihi. Yang sepertiga lagi itu dijadikan jamuan makanan, dikasihkanlah gampangane kepada kerabatnya dan teman-temannya, teman dekatnya. Wayat dakhira as-sulus, dan boleh untuk yang sepertiga iddikhar itu disimpan di kulkas. Ya, iddikhar. Jangan dulu disimpan di dalam tanah biar gak entah dikasih apa gitu. Caranya biar gak bau. Maksudnya biar gak membusuk. Tapi itu ya tekstual banget lah. Mungkin sekarang kamu di kulkas lah. Tapi ojo suwe-suwe sampai 3 tahun. Di kulkas itu jenenge rotok medit gitu ya. Ya paling enggak ya mendekatkan. Walahu niki nggih,
walahu ayyahaba al-fakir wal ghaniya. Boleh dihibahkan kepada fakir dan juga orang al-ghani, orang kaya. Gitu. Berdasarkan hadis bahwasanya kanjeng Nabi, katanya Ibnu Abbas, wa yuqimu ahla baitihi wa yuqimu fuqara ajiranihi wa yatasaddaq as-su'al bis-sulus. Semuanya yang dikasihkan makan keluarga dan kerabatnya sepertiga, yang disedekahkan sepertiga, yang dihadiahkan ke teman-temannya sepertiga. Tapi kalau ikut ini jenengan terlalu tekstual, kerepotan. Iya, kerepotan. Sing gampang apa? Sing gampang panjenengan ngikuti cara Imam Abi Hanifah. Ya boleh dikasihkan semuanya, enggak ngambil. Ya boleh sebagiannya dimakan, boleh sebagiannya disedekahkan. Berarti gimana? Panitia diberikan kelonggaran untuk membagi. Gitu. Nah, nanti saya terangkan panitia di sini sebagai wakil. Sebagai apa? Wakil. Maka idealnya adalah muwakkal feh-nya itu jelas. Ngapa muwakkal feh? Muwakilkan dalam apa saja. Satu, wakil tuku wedhus dan tuku sapi. Wakil membeli sapi, membeli kambing. Yang kedua, sebagai wakil untuk boleh dan sapi turuti. Yang ketiga, membersihkan, mempacking. Yang keempat, wakil untuk mendistribusikan. Yang kelima, pasrah total dalam keseluruhannya untuk kebaikan. Sudah, wis ini gampang yang panitia. Ditulis itu sebaiknya, ditandatangani. Sampeyan pasrah dalam hal ini ya. Nggih. Sehingga nanti yang berkorban itu nggak usah ngatur-ngatur panitianya sudah. Lek nanti si pekorban itu si ngatur-ngatur, kongkon nyembelih dhewe, kongkon boleng dhewe, kongkon bersih-bersih dhewe, kongkon packing dhewe, kongkon neterno dhewe. Begitu. Kalau sekiranya nggak puas dengan layanan maka perlu ada namanya rapat panitia bersama calon pekorban. Misalnya ini si pekorban nanti melu keterangan kitab mazhab Imam Syafi'i dan Imam Malik, yaitu mewahi mangan si pekorban oleh jatah maksimal sepertiga maksimal. Begitu. Niku maksimal sing ideal. Tapi kalau sekiranya untuk pembagiannya ada merata, dikurangi Ustaz, tidak sepertiga, tapi biro. Ya terserah wis, pokoknya di bawahnya ya minatnya. Pinten? Ya terserah. Tapi intinya gini loh, intinya pantes. Intinya pantes. Gitu. Oke, ini pertanyaannya saya copy dulu. Saya nggak sempat mengcopy pertanyaan ini. Saya pindah nanti biar nggak buka WA ya. Oke. Insya Allah ini pertanyaan sudah mewakili pertanyaan semuanya panjenengan insya Allah ini. Sudah berapa yang terjawab nih? Cara aman panitia mengkonsumsi daging kurban agar jelas sudah. Nah ini bagus ini. Nah, saya buka keterangan tentang kepanitiaan. Betul. Ini dia. Nah ini ibu bapak-bapak. Nah ini. Nyembelih kurban itu aslinya sunnah nyembelih sendiri. Kenapa? Karena kanjeng Nabi dari dulu nyembelih sendiri. Bagi yang tidak mampu baru disembelihkan orang. Kanjeng Nabi itu nyembelih onta sebanyak 100, disembelih dhewe. Yang 67 niki hadis riwayat Imam Ibnu Hibban, Imam Ibnu Majah dan lain-lain. Niki Nabi nyembelih onta 100. Ya, berkorban 100 onta. Lek satu onta hargai 100 juta. Berarti kanjeng Nabi ngetokno duit pinten? 10M. Bu, 10 M. Lek jenengan 10 ember. Iya. 10 M. Niki keterangan ini. Jadi katanya Jabir bin Abdullah, Nabi itu nuntun bersama Jabir mi'ata badanatin 100 onta. Lalu yang 63 disembelih sendiri dengan tangan Nabi sendiri.
yang 37 disembelih Sayyidina Ali. Nah, maka dari itu kemudian memunculkan hukum kalau gak mampu nyembelih boleh diwakilkan ke orang lain. Nah, panitia itu sakjane wakil. Ya. Panitia itu adalah wakil dalam keseluruhannya. Nggih. Gitu. Niki keterangannya di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu. Boleh mewakilkan kurban ke panitia. Fa illam yakun al-mudahhi yuhsinu adzabha anaba anhu ghairahu musliman la kitabiyan. Ya. Apabila orang itu tidak mampu nyembelih sendiri, maka wakilkan ke orang lain, pokoknya beragama Islam, bukan ahlul kitab, bukan non-muslim. Nanti tak nyambung pertanyaannya kepada sembelihan orang Islam sehingga sholat. Tapi pertanyaannya, apa lu sampai anak kulit sholat gak sholat? Nggih. Nah, ini jadi problem. Maka dari itu sing gampang melu madhab Syafi'i. Pokoknya wong Islam masih gak sholat, sembelihane sah. Sing api wonge sing sholat. Tapi yang tidak boleh adalah tepat menyembelih kurban sholat. Enggak boleh tepat menyembelih kurban sholat ya. Oh sholat kok menyembelih kurban ya batal sholatnya. Iya. Paham Pak Dik? Iya. Jadi wong sholat gak oleh nyembelih kurban. Gitu. Berarti marek no sholatnya dhisik baru paham ya? Nah, niku. Ustaz, bagaimana sebenarnya ini sekaligus menjawab pertanyaan orang enggak saya letakkan sini mawon gitu. Mana saya enggak keras. Ini kerepotan. Kerepotan kalau. Jadi ini aja. Jadi orang yang tidak sholat, ini sudah saya tampilkan di sini sekaligus. Namanya tidak sholat itu penyembelihan kurban. Ini hukumnya. Ya. Jadi orang meninggalkan sholat itu ada dua macam. Ya. Satu, orang Islam meninggalkan sholat karena males. Jadi kan angan-angan di kitab ini. Yang kedua, meninggalkan sholat karena juhud. Apa juhud itu? Juhud itu orang yang ingkar kewajiban. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena ingkar namanya kafir, gitu loh. Meninggalkan sholat, enggak sholat enggak wajib, saya tidak meyakini wajibnya sholat, kufur dia. Maka yang begini ini kufur, sudah tidak sah sembelihannya. Tapi kalau ada apa enggak sholat, kafir. Ya rasa-rasa tas mulai kerja. Berarti ini namanya fasik. Tapi dia Nah, gini ini sah sembelihan. Nah, namanya orang fasik nyembelih. Nah, panjenengan ngikutin yang ini aja. Kenapa kok demikian? Wa man tarakaha takasulan wa tahawunan fa huwa fasikun asin. Ya. Orang yang meninggalkan sholat karena apa itu ngenteng ambil malas, berarti dia fasik asin. Dia itu fasik dan maksiat. Sembelihan Lah, sampean ngikutin yang ini saja, jangan ngikutin pemahamannya Salafi dan Wahabi. Pemahamannya Salafi Wahabi khususnya Syekh bin Baz mengatakan pokok wong gak sholat sembelihannya gak sah. Wah ini repot, dengan ini merusak tatanan. Kenapa? Pentol bakso semalam raya itu pada gak sah. Kenapa? Sama gak tahu loh yang meledek pasar besar itu atau di pakis itu podolong sholat kabeh kan gak tahu. Tapi yang jelas kita yakin mereka orang Islam. Nah, ya wes mari, itu enteng. Maka dari itu idealnya begini, yang nyembelih takmir sendiri, tapi takmir yang profesional. Takmir wedi. Nah, takmir wedi salah dhewe. Jadi ikut mazhab mayoritas ulama. Jangan ikut minoritas. Minoritas itu Syekh bin Baz sendirian.
Yang lain itu saya bebas ulama Saudi, ulama salaf. Itu mengatakan orang yang tidak sholat sembelihannya itu tidak sah, haram dimakan. Menurut dia. Kenapa? Karena berdasarkan hadis bahwasanya fasuma bainal pemisah fasuma bainal muslim ya wal kufri tarkus shalah. Jadi pemisah antara orang muslim dan orang yang kufur itu adalah meninggalkan. Padahal orang meninggalkan sholat belum tentu dia itu kufur, gitu loh. Paham loh, paham ya? Nah, sama kira-kira melu sing bebas apa melu sing mayoritas? Melu mayoritas mawon, gitu loh. Gitu. Ben gak kaku-kaku, nggih. Kamu kan ini karena mungkin pertanyaannya kan banyak. Nggih. Nah, khawatirnya gimana kalau setiap mungkin bahas masalah ini barangkali nggak paham tanya. Oke, monggo. Ada pertanyaan? Untuk yang pindah mazhab tadi loh. Yang untuk sunnah dan wajib. Sekarang pindah mazhab. Nah, yang ketiga tadi imam siapa yang katanya itu bulus pokoknya ini soleh. Imam Malik. Malik. Nah, ini. Jadi Imam Malik itu walaupun nadar tetap boleh makan. Yang panitia boleh tadi saja. Oke. Ya sekedap ya. Insya Allah cukup nih waktu ini. Saya rapel kok. Cara aman untuk panitia makan kurban agar jelas status kepemilikannya. Langsung diakad kepada pemilik bahwa panitia berhak mendapatkan hadiah. Namanya hadiah. Jatah hadiah. Boleh lebih banyak, yaitu kesepakatan mau. Iya, jenenge panitia sing kerja mungkin lebih banyak daripada yang orang kampung, tapi banyak sing wajar dan pantas. Lihat panitia bawa setengah kintal. Gini loh, ngapunten. Kita jujur mawon, kita melakukan refleksi gini. Jenengan lihat makan daging setengah kilo satu kaligus. Cukup apa boten? Kakean. Sak nene iki lho, wis enek. Maka wajar itu begini. Lihat yang dibagikan sak kiloan ke orang kampung, setengah kilo plus tambah kayak belungan dan lain misalnya ya, yang dibagikan. Mungkin panitiai mungkin sak kilo setengah atau 2 kilo atau sing pantes. Ngapunten, saya boleh ngomong yang agak lebih ini. Ya ojo rakus gitu. Ojo ragas lagi. Toh mari ngono ya ora dipangan kabeh. Nggih napa boten? Napa iki ya ame gak izin nang pangeran gitu loh. Izin nang pangeran. Izin nang Gusti Allah, malu kepada Allah. Saya itu biasanya dapat bagian itu banyak banget. Masjid-masjid itu kata Ustaz ini nih, tak buat kita dum-dum sampai nang kajinan dulu. Nang ngomong kan kalau di desa itu kan maksudnya desa. Kalau ini kan walaupun kabupaten kan rasa kota. Nah, gitu. Kalau di Kabupaten Bangka itu tidak seperti yang rasa kota atau kota Sumbuhan. Ya tak kadang pernah saya ngedum sampai nang jedong tak bagi. Iya, kenapa? Di Oma rusak. Makanya di Oma itu pun nanti tiap 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan itu aku ngumpulno jamaah sing ngaji ke rumah, itu tak kayak mangan, tak entekno. Gitu. Tak sedekahno maneh. Kayak gitu. Aku ya isin aja kita gitu. Isin. Dudu isin nang wong, isin nang pangeran. Jarine pangeran gitu lah. Ini berkaitan dengan pembagian kadang-kadang berdasar jabatan ya. Berdasarkan jabatan. Saya sebagai panitia, ketua RT, terus seksi apakah wajarnya cukup satu saja atau boleh seperti itu jadi dapat banyak? Iya. Memang manusia itu punya kerakusan luar biasa. Saya enggak mengatakan di sini
untungnya oleh petunjuk izin. Ya izin. Untungnya enggak itu. Memang apa kan katanya Nabi kan, nek menungso itu punya 2 jurang emas, laukana ibni Adam wadiyan min dhahabin, punya 1 jurang emas, maka dia pengen dapat 2. La yamla afahu illa tur. Gak puas-puas nanti kecuali mulutnya ditutup tanah. Katanya Nabi gitu, riwayat Imam Abu Dawud. Dan terus gimana? Itu disepakati Imam. Kalau saya ikut-ikut menentukan nanti malah gak enak. Oh, cok noai. Nah, nanti tersinggung. Wah, aku gara-gara pengajian Ustaz lain. Biasanya oleh 10 kilo, malah oleh 5 kilo. Iya. Maaf, saya yang begini-gini gak ikut menentukan. Nek ngajari ilmu nih. Itu dia. Aku ngajari ilmu. Itu kan keputusan ya kesepakatan sama yang kurban. Gitu. Cuma nek gak duwe izin yo lanjut no mawon. Lek saya izin terus terang izin. Ngapunten. Apa maneh gak melu-melu kerja oleh ake misalnya. Hanya karena titip jeneng misalnya. Tadi RT, tadi RW, ketua takmir, tukang ada, Maaf, kalau begini nih sistem kehidupan sosial itu tak akan mengalami pemerataan. Iya, tidak akan mengalami pemerataan. Ya, masanya gini, bab korban itu, ngapunten. Saya kalau korban, selama ini kalau korban, saya gak korban di Malang. Tak kenal nang Pasuruan, sembelih ning gunung. Aku gak melo-melo jalur. Paling yang melo mangan dikit wis. Iya, izin mau harus diket kalau saya dia. Nek saya. Perkara uang mekek iya tak doman ya. Mekek itu kok. Itu urus sendiri mawon ya. Saya nggak mau intervensi. Takutnya nanti saya makan ini gara-gara pengajian satu air saya dapat setengah kilo. Bahaya nanti ya. Ya, enggak saya tidak ikut itu ya. Pokoknya jenengan kesepakati mawon berapa sih pantes berapa. Misalnya cukup dipangan ya 2 minggu mungkin sih cukup. Tapi biasanya gelek daging gitu ya. Iya, pas gak enak. Iya. Saya cari kelebihan anggaran misal 1 sapi bla bla bla. Ini kalau panjenengan sudah akad 1 sapi 23 juta, kok ada kelebihan disodakokan ke fakir miskin atau ke masjid. Tidak apa-apa. Yang penting kembalinya kepada masolihul muslimin. Ya, ke masolihul muslimin. Idealnya kalau ternyata sapi yang 23 juta kok terkumpul 26 juta, belikan yang 26 juta. Nggak apa-apa, ya tambah bagus kan, tambah banyak dagingnya. Begitu idealnya. Tapi kalau mau ngambil untung lah maksudnya ya. Maksudnya masjidnya untung karena ditempati ya. Kenapa? Karena fasilitasnya akan dipakai. Bagaimana Ustaz? Fasilitas masjid digunakan untuk kepentingan kurban. Boleh. Nah ini tentang ini yang paling mendesak untuk saya terangkan di pasal fasilitas. Jadi gini, nih pasal bab yang ke-11 bab terakhir. Jadi gini, ibu-ibu, bapak-bapak, saya tanya, sing kurban itu masjid apa wong? Ya. Berarti sing biaya ya wong untuk masjid dikongkon biaya ya kurban. Ini ana wong kurban masjidnya dadi korban. Jadi aslinya gini, sing kurban itu wong. Dan maaf, saya belum menemukan keterangan Nabi nyembelih di masjid. Iya. Nyembelih di masjid. Tapi nyembelih di tanah haram ya. Iya, nyembelih di tanah haram. Iya. Terus bagaimana kamu menggunakan fasilitas masjid? Sejauh itu ini ya, ini fasilitas masjid ini. Ini diterangkan. Fasilitas masjid itu peruntukannya ada sekian. Tapi fasilitas. Nah, ini fasilitas masjid itu ada 3 macam setidaknya. 1, diperuntukkan infaknya ini. Infak yang masuk itu 1 untuk sedekah kepentingan untuk pemakmuran masjid. Yang kedua wakaf untuk masjid. Ya, yang ketiga itu untuk masolihul muslimin.
untuk kemaslahatannya umat Islam. Nah, yang masalah itu gini Pak. Kalau kotak amal itu masuknya hanya jadi sodako, orang yang memasukkan itu niatannya sodako untuk pemakmuran masjid, kok jika ikutkan, itu melanggar besar itu, kriminal itu. Kenapa? Sing korban itu wong duduk masjid tidak ada nopor. Terus gimana Ustaz? Nah begini, ada istilahnya namanya di fikih itu ada mafadula. Apa itu? Mafadula, yaitu barang-barang masjid yang sudah lebih dari kebutuhan. Ini saya terangkan ini di kitab fatwanya Syekh Husamuddin, ya. Jadi kalau sesuatu yang sudah lebih dari kebutuhan masjid, nah ini fatwa kas masjid untuk kemaslahatan fakir miskin. Kemudian yang berikutnya kas masjid untuk fasilitas kemaslahatan kurban. Nah, di sini ada fatwa di kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karyanya Syekh Wahbah Zuhaili. Wa ma fadula min husuril masjid wa zaitihi. Sajane memang gak cukup waktu sejam, ya, tapi dicukup-cukup nulis ya. Jadi fasilitas-fasilitas atau kas masjid yang sudah lebih dari kebutuhan. Contoh, karpetnya masjid sudah nggak kepake, dikemanain? Kalau karpet masjid sudah nggak kepake, ini aturannya secara syariat diberikan ke masjid lain, atau dijual, disodakohkan ke fakir, atau dijual, dikembalikan lagi ke masjid untuk keperluan masjid. Sekarang saya tanya, kira-kira masjid yang secara umum sekarang ini kasnya itu kekurangan apa kelebihan? Wis, alhamdulillah, kira-kira lebih atau kurang? Saya kurang. Saya dua program apa nih masjid ini? Pintu. Oh pintu. Tapi misalnya kalau pintu nih, saya iso salah kalau buat ini. Oh ini sakit ya berarti gak pati butuh ya. Iya. Ya kan, ini soal gaya-gayaan ya. Soal gaya-gayaan. Ini ada kisah ini ya. Ini di Fatawa Yas'alunaka li Husamuddin Affan, juz 4 halaman 283-284. Di sini diterangkan Pak. Di zamannya Sayyidah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu waktu ini saya tampilkan. Sayangnya ini gak pati jelas kan ini. Apa itu? Gitu. Dan yang paling banyak duduk di sebelah sini hanya nggak melihat kitab gitu. Jadi di zamannya Sayyidah Aisyah itu kiswanya nopo Ka'bah itu lapuk. Karena lapuk oleh sahabat Nabi, ya namanya Syaibah bin Utsman Al-Hajibi. Ya. Itu mengatakan Sayyidah Aisyah, ini kiswanya Ka'bah sudah rusak. Ya. Terus oleh orang-orang itu dipendem, enggak dipakai. Katanya Sayyidah Aisyah, bi sama sonakta. Kok celek nih sing sampean lakoni? Kok enggak dianu saja, dilepas, dikasihkan orang, dipakaikan orang, atau lau bitaha wa ja'alta samanaha fisabilillah wal masakin. Andaikan kamu jual, kamu kasihkan uangnya untuk kepentingan fakir miskin atau sabilillah. Maka yang sudah berlebih dari uang masjid itu boleh dipakai untuk kemaslahatan fakir miskin dan masolihul muslimin, kemaslahatan umat. Kalau memang ngapunten cuma terpal dipakai, itu kan tidak merusak dan tidak terpal. Terus apa balik? Maaf. Air. Misalnya ini. Iya, puding dan seterusnya itu ya. Nah itu dipakai termasuk air.
Yang paling vital itu sebenarnya air, andaikan dipakai. Kenapa? Orang masuk kotak amal di situ, sodakonya untuk bayar listrik, listriknya untuk mompa air dikai wudhu, saiki dikai kurban. Itu tidak sesuai akad sebenarnya. Tapi itu dianggap sebagai masolihul muslimin, itu bisa. Hanya saja tidak boleh sembrono, gitu. Contohnya begini sembrono, ada orang kurban 7 orang, jatahnya 7 orang, ternyata baru dapat 3, dicukup no kas masjid. Nah ini nih sembrono. Berarti masjid nomboke wong papa. Mari ngono di atas nama no Pak RT, Pak RW itu tak boleh. Ini kan kacau ini ya. Kacau. Iya maaf apa ya. Tidak boleh itu. Kalau cuma mungkin terpalnya, mungkin apanya. Yang sifatnya memang itu tidak signifikan dan tidak fundamental. Dan ingat, jangan mengotori masjid. Kamu tuh Ustaz. Iya, monggo ya langsung. Memang tergantung masalah waktu ya Ustaz. Iya, Tapi iya, kan iya. ini yang mau saya tanyakan yang kita kerjakan di sini. Oke, monggo. Nah, kalau kan termasuk yang pertanyaan pertama yang untuk niat ini, yang intinya saya itu kebetulan panitia Ustaz. Jadi Iya. takutnya seputar panitia. Bisa kan? Ya, seperti sini itu kalau satu binatang misalkan kambing gitu ya. Nah, itu kepalanya mesti dikumpulkan dulu. Ada seksinya itu dikumpul kepala. Nah ini nanti pembagiannya kadang-kadang seperti hadiah itu tadi dilelang panitia ini siapa yang beli dari. Oke. Kalau yang Ini bagus ini. Pertanyaannya bagus. Substansi. Ini kalau sekiranya nggak selesai ini gimana ini? Pertanyaannya 27 ya. Itu berkembang sampai sekian banyak. Ini ngapunten. Jadi kalau misalnya panitia itu mempunyai amanah untuk mengatur pembagian, maka dari awal itu orang yang berkurban sudah dikumpul. Bu, ini nanti panitia itu panjenengan paringi hadiah berapa dan apa saja. Nah nanti biar kami itu tidak syubhat atau jangan-jangan takut haram. Kenapa? Ngapunten. Panitia itu kan wakil si pekurban. Ini tidak boleh memposisikan diri yang tidak sesuai dengan yang diwakilkan. Gitu loh. Diwakilkan dalam ya dengan ini. Lalu pembagiannya berapa. Itu perlu ditampilkan dan diberitahukan ke para pekurban itu. Bu gimana ini? Nanti kan tidak mungkin bu kepala siji dijopok wong siji kan tidak mungkin. Kalaupun dijopok kate digawe apa masa kayak bandengan saja ya dan seterusnya. Gini bu, bapak ibu para pekurban. Nanti kepala-kepala ini akan dikumpulkan. Misalnya ini dikumpulkan. Nanti karena tidak semuanya suka kepala lantaran panitianya rata-rata kolesterol dan darah tinggi. Ini bagaimana kalau kepalanya nanti dihadiahkan ke panitia, wes gak cukup liane kecuali daging meniki tambah kepala. Nanti kepala ini mau dijual oleh panitia karena panitia yang sudah berhak, artinya yang sudah diberi oleh si pekurban atas nama hadiah. Setelah diterima kok panjenengan jual, nggak apa-apa. Yang nggak boleh menjual itu adalah si pekurban. Termasuk kulitnya hewan kurban tidak boleh dijual oleh si pekurban. Tapi kalau kulitnya kurban diberikan ke panitia, oleh panitianya dijual, wong yang panitia itu gak ikut kurban, mek pelaksa tidak masuk hukum haram. Begitu boleh. Termasuk dihadiahkan boleh. Misalnya penyembelihnya kan katanya Nabi kan tidak boleh menjual la yabi, jangan jildal utiyah, jangan menjual kulitnya itu siapa? Si pekurban. Tapi kalau diambil oleh si pekurban lalu dihadiahkan, nah dihadiahkan satu ke panitia, dua dihadiahkan ke tukang sembelih, gak apa-apa. Gak boleh kalau dijadikan ongkos. Pak
Pak Jagal sampean sembelihno iki ongkose akate keliru sudah. Berarti itu namanya mengongkosi perkara yang tidak boleh diongkoskan. Ya hadiahkan aja. Ini hadiah untuk sampean besok. Gak usah duit, tak kayak hadiah. Gak usah bayar. Berarti gerak. Ustadz, apa bedanya hadiah dengan ongkos? Ya toh? Ya. Kalau ongkos itu profesional Pak. Satu sapi ongkosnya 1 juta. Tapi kalau hadiah, ya saya ikhlasnya sih kayak dikai titik, dikai akeh ya terserah hadiah kok. Nah, beda kan? Kalau ongkos itu profesional. Tapi kalau hadiah, sedekah, hibah itu terserah yo iso akeh yo iso di gitu nggih. Sampun? Sampun nggih. Jadi intinya boleh panitia itu membuat namanya ini. Ngapunten nggih. Ini hadis penting jadi pedoman panitia. Al-muslimuna ala syurutihim. Iki Pak. Al-muslimuna ala syurutihim. Umat Islam itu boleh, ini. Umat Islam itu boleh membuat perjanjian dan persyaratan. Dalam riwayatnya Imam Tirmidzi ditambah illa harrama halalan au halala haraman. Ini riwayatnya, dalam satu riwayat begitu. Nah, menurut para ulama, hadis ini menyatakan bahwasanya ya boleh umat Islam membuat persyaratan-persyaratan atau perjanjian-perjanjian yang tidak menghalalkan barang haram atau mengharamkan barang halal, termasuk bersepakat dengan kurban itu. Tapi yang pantas yang tidak mendolimi orang lain atau mendolimi siapa saja. Begitu. Ini keterangannya para ulama di sini mencakup persoalan-persoalan yang berhubungan dengan akad atau kesepakatan-kesepakatan. Contohnya apa ini Pak? Nggih. Wa yushtaratu al-wafa bihi min maslahatin wa mawaidatin wa tamlikin wa aqdin wa tadbirin wa bai'in wa ijaratin wa munakahatin wa tolakin. Jadi boleh orang itu membuat perjanjian, tapi yang tidak keluar dari syariat. Contoh perjanjian apa? Watamlikin, memberikan, memberi hak, mengambil hak dan seterusnya. Begitu. Akad apa dan seterusnya. Dan tadbir itu pengaturan ataupun akad mudabbar. Akad mudabbar itu akad perbudakan. Merdeka dengan akad mudabbar dan seterusnya. Ini boleh. Terus monggo. Ini kan terutama kita itu minta masukan yang ada di sini. Mungkin penjelasan kalau penjelasan banyak perlu waktu banyak. Mungkin bisa langsung dijawabnya yang ada di sini. Nggih, nopoan Pak monggo. Jadi penjelasannya nanti mungkin ada waktu lain bisa penjelasan. Yang bisa sama anak. Nggih, sudah. Yang pokok-pokok mawon nih. Jadi di antaranya ini ada pertanyaan yang pokok yaitu daging kurban untuk non muslim boleh. Bahkan sangat boleh dianjurkan. Ya. Kemudian yang berikutnya, bolehkah sahibul kurban menyaksikan sunnah yang kurban menyaksikan penyembelihan? Kenapa? Nabi itu memerintahkan kepada Sayyidah Fatimah, wahai Fatimah, ashhidihah, tolong kamu saksikan. Ishhadihah, tolong kamu saksikan. Kenapa? Karena Allah akan mengampuni dosanya orang yang berkurban semenjak darah pertama menetes. Gitu ya. Terus panitia dibantu warga non muslim boleh. Om dibantu kok ya. Yang nggak boleh itu ikut kurban. Artinya ikut kurban itu nggak sah kurbannya karena tidak beragama Islam. Kalau bantu-bantu nggak apa-apa, bantu apa saja boleh. Surat Al-Mumtahanah ayat 8 ayat 9. Ya. Kemudian yang berikutnya sekedar saya pilih-pilih ini. Masalah kulit sudah tadi itu ya. Pembagian persentase sudah. Gimana? Kan ada beberapa sapi. Ini
nggak apa-apa ini, nggak apa-apa karena semuanya sudah kolektif mewakilkan ke panitia. Yang penting sing 23 ojo dadi wedhus gitu aja. Dadi sapi. Kemudian mukarib kambing minta bagian diganti sapi boleh. Yang kurban kambing boleh minta ganti sapi, maksudnya minta bagian dari orang lain boleh. Ya, termasuk al muslimun ala syurutihim. Kemudian ketika kambing sakit selama sebelum atau cacat, gini, kambing sakit ataupun cacat yang sampai mengurangi kualitas daging. Kalau nek pilek ngidik gara-gara digowo teko tumpang macem-macem itu ya wajib gitu. Sakit yang sampai membahayakan dagingnya jika dimakan, itu yang nggak boleh disembelih. Terus siapa yang bertanggung jawab? Yang bertanggung jawab otomatis panitia. Loh nggih. Karena panitia itu aminun, kecuali memang tidak sembrono. Saya nggak sembrono sudah. Ini sudah beli dari tumpang, dikemuli pakai kemul, selimut ya. Nyampe kene kok mimisen dan seterusnya. Airnya mati. Ya itu yang bertanggung jawab. Kalau tidak sembrono, ya panitia nggak boleh. Ya sudah, itu berarti kecelakaan. Kalau cuma cacat-cacat biasa, misalnya maaf ya, tanjungnya buklek itu kan tidak mengurangi daging. Ya tapi idealnya ya semuanya sempurna. Seperti itu. Dulu itu pengalaman kita itu waktu PMK. Oke. Tentang itu saya malamnya besoknya mau disinta itu terus nggak bisa berdiri. Tidak bisa berdiri, tapi masih hidup. Masih itu. Jadi, ya idealnya itu didatangkan dokter hewan. Iya, jangan didatangkan bidan. Iya. Dokter hewan, Pak ini masih sehat apa enggak? Itu dicek. Kalau masih sehat enggak apa-apa sebenarnya, belum mati. Nah, karena apa? Karena masih sehat itu maksudnya begini, masih hidup dan tidak menyebabkan penyakit kepada nanti si. Iya. Hukum kurban untuk yang meninggal. Jadi boleh kurban panjenengan diatasnamakan kepada keluarga yang sudah meninggal. Satu diatasnamakan atas nama sebagai pekurban, tapi jenengan yang berkurban atas nama dia, atau diikutkan dalam pahala. Berarti dihadiahin pahala kurban. Namanya isyrok fi sawab. Mengikut sertakan dalam pahala. Itu semua ulama sepakat. Kemudian yang berikutnya menyaksikan, oh ya, hewan kurban yang betina hamil. Maaf, sebaiknya jangan yang hamil, kasihan. Kasihan apa? Kasihan yang dia hamil kepingin cuy anak kok gitu ya. Tapi andaikan terjadi Ustaz, hewan yang disembelih janinnya itu ikut sembelihannya induknya. Itu berdasarkan hadis begitu. Mungkin tadi yang korban kambing, tapi panitia memutuskan untuk apa teknisnya diberikan kambing sapi itu Boleh. Korbannya kambing. Iya. Ya, tinggal disampaikan saja, Pak. Ya, Pak, kalau jangan berkenan, ini duit sampean didadekno sapi mawon nggih, karena kurang. Oh iya, enggak apa-apa. Kalau ternyata tetap kehendak aku kepingin kambing, ya sudah enggak boleh berarti itu tetap kambing. Sesuai dengan yang mewakilkan. Punya hutang apakah disunahkan kurban? Tetap sunnah kurban walaupun punya hutang. Iya. Yang penting hutangnya bayar. Sehingga oleh itu sama hutang beli kurban mari ngono melayu enggak bayar. Itu kurban membawa korban. Iya. Terus motong kuku. Motong kuku sejak tanggal 1 sampai tanggal 10 sampai selesai kurban. Itu dilarang. Makruh tahrim atau makruh tanzih. Hanya hasil penjualan boleh bentuk untuk masjid panitia. Tadi itu akadnya jelas ya. Berapa banyak bayar terima mukarim? Ya tadi sudah maksimal seperti apakah boleh dijual kepada dalam keadaan masak? Boleh. Ya, tapi panitia sih repot. Iya. Namanya diafa. Jamuan makanan. Penerima daging kurban satria tidak ada apa pemerintah harus bertanggung jawab. Iya, bertanggung jawab. Iya. Makanya panitia butuh tuku kulkas gede. Panitia daging untuk panitia menerima kurban kambing yang disilakan panitia. Ya boleh.
Panitia berhak mendapat daging lebih banyak. Nah, ini diatur sendiri. Ya. Perjanjian. Ya. Pokoknya ya memang itu ya. Ya, secara yang tidak sholat tetap boleh, yang penting maksudnya sah, gitu ya. Persentase panitia. Ya. Oke, nah ini yang terakhir, akikah dulu atau kurban, ya. Akikah dulu atau kurban. Gini, menurut riwayat hadis dhaif, bahwasanya al-udhiyatu nasafat kullat dam kulla ihratud dam. Jadi setelah datang perintah nyembelih hewan kurban, penyembelihan yang lain itu dinasab, tapi ini hadisnya dhaif. Maka caranya begini, ya. Bagi yang belum akikoh, ya, bagi yang belum akikoh, tapi sudah ada di bulan udhiyah, itu dahulukan kurban dulu. Baru nanti bulan Maulid akikah. Kecuali ada bayi lahir di bulan Idul Adha antara tanggal 10 sampai tanggal 1 sampai tanggal 10 atau sampai tanggal 13. Ini boleh, artinya boleh digabung niat kurban plus akikah. Boleh begitu. Boleh begitu. Tapi untuk yang sepuh-sepuh ini nggak usah gabung-gabung gitu, itu ketoro medit gitu ya. Pegang ketoro duit mana, digabung-gabung gitu ya. Ya, kenapa kok begitu? Gini alasannya para ulama. Kalau ibadah kurban waktunya cuma 4 hari dengan hari tasyrik gitu. Tapi kalau akikah seumur hidup masih boleh, begitu loh. Alasan fikihnya begitu. Maka dahulukan kurban. Oh nggak usah wis harus meninggal kok, iya nggak usah wis, walaupun itu boleh, ya. Walaupun itu boleh tapi nggak usah, kurban saja, gitu nggih? Iya. Oke, dulu saya waktu sebelum penataran bab kurban ini, saya dulu mintanya pagi atau siang, yang sekiranya waktunya panjang. Kenapa? Saya sudah memprediksi ada kurang lebih 70 pasal yang berhubungan kurban di buku yang saya tulis ini, gitu loh. Tapi insya Allah sudah mewakili. Tapi kan tadi kan sudah dijawab semua ya. Ya nanti kurang jelas lewat WA aja, nanti tak voice note gitu aja, nih. Ya, gitu nggih. Ini ada dua tambahan. Napa monggo. Jika berkurban tidak menyebutkan nama, hanya hamba Allah. Oh iya nggak apa-apa. Ya. Kok tapi duitnya harus ditransfer gitu. Maaf, saya termasuk orang yang nggak kepengen, nggak kepengen, bukan nggak boleh. Sebenarnya nggak perlu disebut sapi satu atas nama Pak Dodi, atas nama Pak Anu, Pak ini. Mari mana nak sing kiri gak disebut. Aku mau nggak disebut. Gini loh Pak, Bu, sing kurban, sampai ngeres transfer duit, masih gak disebut. Iku wis kurban. Ya pas yo gak disebut, gak disiarno langsung disembelih, itu ya wis kurban. Mungkin tadi yang khususnya yang nadar itu dipisah gitu. Tapi habis maaf, kemarin itu sempat lupa menyebutkan Tukangan. Nah ini ditarik, gak jadi kurban. Gak belum disebut loh, waktunya dia, ya gak apa ya Pak. Gini loh, ngapunten. Ini gara-gara maaf ya. Ini gara-gara kebiasaan mazhab Syafi'i ala Imam Nawawi. Kalau melakukan ibadah kudu niat disebut. Padahal itu sunnah disebut. Misalnya jenengan maaf ya, jenengan dari rumah mau sholat maghrib, sudah iqomah, masuk di sini imam sudah berdiri Allahu Akbar, lalu sampean takbir, jenenge sholat apa? Ya sholat maghrib kalau sampean wis niat teko omah azem, teko nang kene Allahu Akbar jenenge ni. Niate wis di situ. Walaupun sampean enggak pakai usul, ya sudah sholat maghrib gitu loh. Sama dengan Pak, saya kurban ya, patungan 3 orang ini saya transfer 15 juta misalnya. Itu jenenge wis mari ku. Wis mari Pak. Iya. Itu gara-gara ada kepanitiaan pengen oleh akeh disebut. Mari ngono ben akeh sing kurban gitu loh. Itu gitu. Itu kenapa Pak tahu begitu? Ya saya tahu.
Iya, biar nanti banyak korban memotivasi. Sapi satu atas nama Allahu Akbar. Kesannya mewah, tapi itu bisa mengurangi rasa ikhlas kepada Allah. Bisa saja itu karena senang disebut. Walaupun saya tidak menuduh jenengan pamer, tapi itu mengganggu keikhlasan. Kalau saya nggak kepengen disebut iyo, nggak disebut nggak kok. Oh iya, ya nggak apa. Transparansi, ya. Ngapunten, saya ingin memudahkan jenengan ibadah. Nggih, nggak repot-repot. Waduh, aku nggak disebut. Yang nggak, kalau disebut nggak jadi itu apabila nggak disebut mergo belum transparan. Jenengan transparan itu berarti wis tuku wedhus Gur. Gitu ya? Jelas, enteng apa mboten? Enggak gitu sama. Maka ngaji fikih niku wajib ben gak ngaji fikih sing mendalam sampai ngerti maksudnya apa gitu loh. Enggak gitu. Saya maaf. Jenengan misalnya Pak Dr. Fatur Rahman, Pak Profesor itu kan haji. Mulai disebut haji oleh orang. Enggak disebut haji. Ya oleh itu kan gara-gara orang Indonesia gitu ya. Ya enggak ono haji Imam Syafi'i. Maaf lo ya, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu haji yang balik-balik, tapi enggak ono deh kita bisa haji Imam Syafi'i. Iya, ya gara-gara tradisi terlalu dipegang teguh, padahal itu sekedar tradisi. Saya bukan tentang tradisi, monggo aja. Haji satu kali ditulis namanya Haji Imam Syafi'i. Karena hajinya 4 kali. Saya termasuk ngapunten, saya bukan golongan yang pakai jeneng-jeneng itu. Ya udah harus akad nang pangeran, transfer korban saya, selesai, beres itu. Gitu loh. Tapi kalau pengen transparansi, ambil golek rai. Nah, ngapunten nggih. Jadi saya ngaji los-losan iki nggih. Sing enak gini, Wes panitia nyetak banner nek ngono. Bu, monggo yang berkorban lihat sapi 1 ini, sapi 2 ini, sapi 3 ini. Ono jenenge mari wes. Jadi enggak suwe-suwe perko sebut-sebutan. Kadang sapi niku sampai kesel dicekeli. Sapi 1, sing disebut sampai 20. Pangeran. Ya orang beragama itu sajane enteng. Lek ngerti. Lek gak ngerti apa dari gawe karepe dhewe gitu ya. Sampun nggih? Nggih. Wes, saya minta izin setelah ini saya langsung pulang. Sholat cepat-cepat saya langsung pulang karena saya jam 7.30 sudah harus pengajian online bersama majelis Semalang Raya gitu ya. Jadi sekali lagi saya mohon maaf cepat-cepat. Mohon dengan hormat ada yang ngimami, saya enggak ngikut ngimami, saya setelah sholat saya langsung pulang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanallahumma wa bihamdika. Oh nggih. Untuk Bapak Dr. Profesor Dr. Abdul Fatur Rahman, semoga beliau diparingi sehat, diberikan panjang umur, barokah, dimudahkan rezekinya, dikabulkan hajatnya dan semua sejamaah ini, termasuk jamaah yang berangkat haji semuanya diberikan keselamatan dan kemudahan dan tidak ada rintangan suatu apapun. Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.